Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sailatul Rozikoh dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya akan mereview tentang filsafat, mulai dari definisi, contoh, tujuan, dan hukum mempelajari. Definisi filsafat berasal dari bahasa Yunani, dari kata plien yang berarti cinta dan sophia kebijaksanaan. Secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, sedangkan secara terminologi, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan, serta pemikiran manusia secara spektif dan bersifat kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat tidak ada percobaan atau eksperimen apapun, melainkan mengungkapkan masalah secara jelas, mencari pemecahannya, dan memberikan argumen terhadap solusi yang dikemukakan. Contoh, saya mengambil contoh, ada 5 orang buta yang disuruh mendeskripsikan seekor gajah. Orang buta yang pertama memegang ekor gajah dan mengatakan bahwa gajah itu seperti cambuk. Orang buta yang kedua memegang kaki gajah dan mengatakan bahwa gajah itu seperti tiang listrik. Orang buta yang ketiga memegang telinga gajah dan mengatakan bahwa gajah itu seperti kipas. Orang buta yang keempat ini memegang belalai gajah dan mengatakan bahwa gajah itu seperti paralon. Orang buta yang kelima memegang badan gajah dan mengatakan gajah itu besar. Semua yang dikatakan orang-orang buta itu benar jika dipandang dari sudut dimensinya masing-masing. Dan semua yang dikatakan orang-orang buta itu salah jika dipandang dari sudut komprehensif menyeluruh. Apabila orang buta ini dikumpulkan dalam satu ruangan untuk berdiskusi mengenai gajah tadi, mereka akan berdebat, padahal mereka sama-sama salah. Maka dari situ, filsafat itu digunakan untuk mengkaji fenomena gajah ini dari sudut pandang orang-orang tersebut, sehingga memiliki pandangan yang utuh tentang satu kebenaran. Tujuan dari filsafat sendiri. Tujuan secara umum yang telah dijabarkan ke dalam poin-poin berikut ini. 1. Filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. Yang ketiga, dengan menilai berbagai macam hal di sekitar secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. Yang keempat, filsafat dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. Yang kelima, dengan mempelajari filsafat, maka manusia juga dapat memahami perkembangan, kemajuan pengetahuan, serta sejarah pertumbuhan dari pengetahuan tersebut. Hukum mempelajari filsafat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mempelajari filsafat, seperti Imam Ghazali. Beliau mengatakan mempelajari filsafat itu haram, dikarenakan menurut Imam Ghazali, orang yang mempelajari ilmu filsafat haruslah orang yang memiliki kecerdasan yang memadai dan memiliki pemahaman yang cukup mengenai Al-Quran dan hadis. Ibn Rushd dalam karyanya menjelaskan tentang ilmu filsafat. Beliau mengaitkan dengan pemecahan persoalan-persoalan dalam ilmu syariat. Beliau mengartikan filsafat sebagai cara berpikir mendalam, logis, teratur, tanpa menafikan wahyu. Sekian dari saya dan terima kasih.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.